selamat mendengarkan. Sebelum pergi, Louis memastikan dulu bahwa pelayan harus mengantarkan makanan ke kamar Marsha dan memastikan Marsha meminum obatnya. Jika dia tidak ingin makan, paksa dia untuk makan. Perintah Louis kepada pelayan mereka, lalu berlalu pergi untuk menjemput Tania. Di bandara, Tania langsung memeluk Louis yang datang menjemputnya. Mereka melewati jalur VIP, mengingat status mereka berdua. Tania melingkarkan tangannya dengan manja kepada Louis. Malam ini, kamu menginap di apartemenku ya? Pinta Tania. Dengan mudahnya Louis memenuhi permintaan Tania. Ponsel Louis berdering. Louis melihat nama yang keluar di layar ponselnya. Asisten Lee. Tuan, penalti kali ini sebesar 3 miliar. Ucap asisten Lee. Bayar. Perintah Louis seraya menutup panggilan ponsel asisten Lee. Hari ini, Louis tidak akan pergi ke kantor demi memenuhi permintaan Tania. Louis benar-benar dibutakan oleh Tania. Tania benar-benar menyuguhkan akting yang profesional di hadapan Louis. Di malam hari, Marsha merasakan tubuhnya sudah menjadi lebih baik. Marsha tidak mandi seharian, merasa badannya amat lengket. Lalu memutuskan berendam sebentar di bathtub. Aroma dari lilin terapi yang dia nyalakan benar-benar membantunya lebih rileks dari kepenatan. Marsha masih belum pulih benar, masih merasa sedikit pusing dan malah tertidur di bathtub. Tubuh Marsha sudah hampir tenggelam masuk ke dalam bathtub. Kulitnya yang putih terlihat memerah. Pelayan yang ingin mengantarkan makan malam tidak menemukan Marsha di ranjangnya. Pelayan itu mencoba membuka pintu kamar mandi di kamar itu, namun terkunci dari dalam. Mencoba mendobraknya dengan tubuhnya, namun tidak memiliki kekuatan yang besar. Axel menelpon rumah Louis untuk menanyakan keadaan Marsha. Axel tidak menelpon Louis karena tahu akan percuma menanyakan keadaan Marsha kepada Louis. Apalagi Axel mendengar bahwa hari ini Louis sedang bersama dengan Tania. Pelayan di rumah Louis menjawab telepon Axel. Dokter Axel, lekaslah ke sini. Sepertinya terjadi sesuatu pada Nyonya Marsha. Ucap pelayan itu. Axel segera melajukan mobilnya menuju rumah Louis. Dalam perjalanan, Axel menelpon Louis. Pelayan di rumahmu mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Marsha. Terserah padamu mau apa. Aku hanya memberitamu saja. Ucap Axel seraya memutuskan panggilan ponselnya. Axel semakin mempercepat laju mobilnya. Louis dan Tania sedang makan malam romantis di atas rooftop, salah satu hotel mewah. Louis mencoba mengabaikan apa yang tadi Axel katakan. Louis merasa bimbang, apakah pulang atau tidak. Akhirnya, Louis memutuskan untuk pulang. Karena tak ingin bermasalah dengan kakek Liu jika sesuatu terjadi pada Marsha. Sayang, malam ini aku tidak menemanimu lagi ya. Ada sesuatu yang harus kukerjakan. Ucap Louis kepada Marsha. Apakah ini tentang si gadis bisu itu? Tanya Tania. Iya, dia sedang sakit. Jawab Louis enteng. Aku akan menemanimu bermain lain waktu. Ucap Louis mencium puncak kepala Tania dan pergi meninggalkannya. Setelah Louis pergi meninggalkannya, Tania mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Apakah sudah mendapatkan foto-fotonya? Tanya Tania. Sudah, jawab orang itu. Bagus, kutunggu beritanya turun besok pagi. Ucap Tania. Axel sampai di depan rumah Louis dan Marsha. Axel memencet bel berkali-kali dengan tidak sabar. Pelayan rumah pun membukakan pintu. Apa yang terjadi? Tanya Axel. Nona Marsha di kamar mandi. Kami memanggilnya berkali-kali tidak ada jawaban. Ucap pelayan tersebut. Axel segera naik ke lantai 2 tempat kamar Marsha berada. Axel mencoba mendobrak pintu itu beberapa kali. Barulah berhasil terbuka. Axel melihat tubuh Marsha yang masuk mensusut ke dalam air. Axel segera masuk dan mengangkat tubuh Marsha. Pelayan menutupi tubuh Marsha dengan handuk besar. Ketika Axel keluar dari kamar mandi dengan menggendong Marsha, Louis memasuki kamar Marsha. Axel terdiam sebentar karena terkejut Louis pulang dan meninggalkan Tania. Mata Louis menggelap melihat Axel menggendong tubuh Marsha. Apalagi membayangkan di balik handuk itu ada tubuh polos Marsha tanpa selai benang pun. Louis segera melangkah ke arah Axel dan merebut Marsha dari tangan Axel. Louis merebahkan Marsha di ranjangnya. Louis melihat kulit Marsha yang seluruhnya hampir berubah menjadi kemerahan. Axel menarik tubuh Louis ke samping. Saat ini, dia adalah seorang dokter yang harus menyelamatkan nyawa pasien. Axel mengajak denyut nadi Marsha di pergelangan tangannya dan lehernya. Axel
Axel mendekatkan telinganya ke mulut dan hidung Marsha untuk mendengar. Apakah ada suara napas atau tidak? Merasakan tidak ada hembusan napas dalam 10 detik, Axel segera merubah posisinya dan bersiap memberikan CPR atau napas buatan. Melihat Axel mau melakukan napas buatan, Louis menarik kerah baju Axel. Apa kau mau mati? Ucap Louis. Baru saja kau merasakan halus kulitnya, dan sekarang kau ingin memanjat di bibirnya. Ucap Louis dengan nada dingin. Hei, aku ini seorang dokter. Dalam pikiran kami, nyawa pasien kami adalah prioritas utama. Jawab Axel. Louis melemparkan tubuh Axel ke samping dan mendekati Marsha. Louis berlutut di samping leher dan bahu Marsha. Louis meletakkan satu tangan di dada Marsha dan satu di atas tangannya. Louis menekan dada Marsha beberapa kali, lalu membuka saluran pernapasan. Louis mengangkat dagu Marsha secara lembut untuk membuka saluran pernapasan Marsha, lalu mulai memberikan napas buatan dari mulut ke mulut. Louis memberikan napas dari mulut ke mulut sebanyak 2 kali. Lalu melihat bagian dada Marsha mulai terangkat seperti orang bernapas. Marsha pun terbatuk. Louis segera menyelimuti Marsha dan menyingkir dari tubuh Marsha. Kau periksalah keadaannya, ucap Louis kepada Axel. Axel mengecek kembali denyut nadi di lengan dan di leher Marsha, lalu menaruh tangannya di kening Marsha untuk mengecek cepat suhu tubuh Marsha. Axel membuka tasnya dan menyuntikkan obat penurun demam. Apa kau merasa lebih baik? Tanya Axel kepada Marsha. Marsha hanya menjawab dengan mengangguk dan menarik selimutnya lebih erat untuk menutupi tubuhnya. Kau harus minum obat sesuai aturan jika ingin sembuh, ucap Axel lembut. Marsha pun mengangguk paham. Apa sudah selesai? Tanya Louis kepada Axel. Axel berdiri dan membereskan tas peralatannya. Kali ini kau beruntung, lain kali belum tentu, ucap Axel seraya pergi meninggalkan mereka. Louis menatap Marsha dengan marah. Apa kau ini bodoh? Tertidur sampai pingsan saat mandi, ucap Louis. Bantu dia berpakaian, perintah Louis kepada pelayan mereka. Louis pergi ke ruang kerjanya dan menuang segelas alkohol. Baru saja meminum seteguk, Louis membanting gelas itu hingga pecah. Hati Louis merasa terbakar melihat pemandangan Axel menggendong tubuh Marsha yang tidak berpakaian itu. Apa gadis itu benar-benar haus akan sentuhan seorang pria? Pikir Louis. Keesokan paginya, media sosial heboh dengan berita Tania dan pacar yang selama ini dirahasiakan. Nampak foto ketika semalam Louis mencium puncak kepala Tania dengan lembut terpampang di media cetak maupun media sosial. Netizen yang tidak mengetahui bahwa Louis sudah menikah sangat mendukung Tania dan Louis menikah. Kakek Liu melihat berita tersebut dan merasa sangat marah dengan Louis. Pagi-pagi sekali, kakek Liu menelpon Louis. Kembali ke rumah utama, perintah kakek Liu. Bawa Marsha bersamamu, perintah kakek Liu lagi. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.